Protes Vanuatu ke Indonesia tuh bahkan udah dimulai waktu mereka baru merdeka di tahun 1980. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Pendapat-pendapat Vanuatu ini direspon keras sama perwakilan Indonesia yang nuding balik kalau jujurnya dari dulu banyak banget nih yang request buat bahas konflik di Papua. Dan kalau udah ngomongin konflik di Papua gini, gue malah suka keingetnya tuh sama satu negara yang selalu berpihak sama kelompok bersenjata di Papua. Negara yang berharap Papua bisa merdeka dari Indonesia. Iya, gue langsung keinget sama negara Vanuatu. Mungkin lu juga di sini udah pernah denger ya, berita tentang perwakilan Indonesia sama Vanuatu yang sempat adu mulut di sidang PBB. Adu mulut soal Papua. Gue juga tahu masalah ini tuh awalnya ya gara-gara dari situ. Penasaran lah gue dari situ. Kenapa sih Vanuatu ini segitunya pengen Papua merdeka dari Indonesia? Ada apa ini sebenarnya? Dan ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Vanuatu. Negara yang suka ngomenin Indonesia dan pengen banget Papua merdeka dari Indonesia. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih detail tentang kenapa Vanuatu ini pengen banget Papua merdeka dari Indonesia, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama negaranya, sama Vanuatu. Jadi Vanuatu ini, dia ini adalah salah satu negara di Pasifik, atau tepatnya di wilayah yang sekarang lebih dikenal sebagai wilayah Melanesia. Dan kalau ngomongin negara-negara di Pasifik, sebelum pada merdeka kayak sekarang, mereka ini dulunya jadi salah satu wilayah yang diperebutkan banget sama koloni-koloni dari Eropa. Dan di sini ya termasuk Vanuatu ini yang dulunya emang sempat dikuasain sama beberapa negara Eropa. Kalau menurut Britannica, di tahun 1606, lewat ekspedisinya Pedro Fernandes de Queiroz, Portugis waktu itu jadi negara Eropa pertama yang nginjekin kakinya di wilayah Vanuatu. Dan uniknya di sini, sejak kedatangan Portugis tadi sampai awal abad ke-19, keberadaan bangsa Eropa di Vanuatu tuh bisa dibilang nggak banyak mempengaruhi kehidupan orang-orang di Vanuatu. Tumben ya. Iya, jadi walaupun udah ada koloni Eropa di sana, tapi nggak ada konflik besar antara warga lokal sama koloninya. Akur mereka. Sampai akhirnya di tahun 1860-an baru terjadi konflik di sana. Konflik apa? Jadi di masa itu kan banyak banget orang-orang Vanuatu yang dikirim ke negara lain buat jadi pekerja di sana. Nah, waktu para pekerja ini pada pulang ke Vanuatu, mulai tuh muncul gesekan-gesekan antara warga lokal sama koloni. Warga lokal mulai sadar kalau ternyata bangsa Eropa tuh cuma nyari enaknya aja di tanah mereka. Cuma pengen nyari untungnya aja dengan manfaatin orang lokal dan negaranya. Sadar mereka intinya kalau ternyata selama ini mereka tuh cuma diperalat. Tapi sayangnya walaupun udah mulai muncul perlawanan dari warga lokalnya, pihak koloni waktu itu tetap bisa megang kendali kepemimpinan di Vanuatu. Kalau menurut Pacific History, perjuangan kemerdekaan di Vanuatu sendiri bisa dibilang baru muncul di tahun 1970. Dan baru di tahun 1980, Vanuatu bisa ngerasain sepenuhnya jadi negara yang merdeka. Lama juga ya dijajahnya ya. Dan ternyata gerakan kemerdekaan di Vanuatu ini juga lah yang kemudian bikin Vanuatu jadi punya visi buat ngedukung kemerdekaan Papua. Kenapa bisa gitu? Nah, ini nggak lepas dari identitas penduduk Vanuatu yang didominasi sama orang-orang Melanesia. Oke, kita perjelas dulu tentang Melanesia ini ya. Kalau menurut Britannica, Melanesia adalah kelompok etnis yang tersebar di Pasifik, khususnya di wilayah barat daya sampai tenggara. Kayak di Papua, Kepulauan Solomon, New Caledonia, Fiji, dan pastinya Vanuatu. Atau nih biar lebih jelasnya, kita bisa lihat di peta ini. Peta pembagian wilayah-wilayah di Pasifik. Nah, yang warna hijau ini tuh nunjukin wilayah Melanesia. Atau bisa dibilang istilah Melanesia tuh awalnya dipakai buat nyebut satu ras manusia tertentu yang punya ciri fisik kulit yang gelap. Bahkan istilah Melanesia ini kalau kita translate artinya tuh pulau orang-orang hitam. Atau kalau dalam bahasa Yunani dipercaya namanya tuh diambil dari kata melano yang artinya hitam. Sangat definitif ya namanya ya. Oke. Dan kalau menurut Bradshaw Foundation disebut leluhur orang-orang Melanesia ini punya gen unik yang bikin mereka punya ciri fisik yang unik dalam bentuk rambut pirang. Jadi mereka nih kulitnya hitam tapi rambutnya pirang.
Dan setelah diteliti lagi, gen rambut pirang mereka itu ternyata beda sama gen rambut pirang yang ada di orang-orang di belahan bumi utara. Beda jadi rambut pirang mereka sama rambut pirang bule-bule. Tapi walaupun rambut pirang ini jadi ciri unik mereka, Melanesia yang rambut hitam tuh juga ada ya. Bukan berarti pirang semua nih. Bule juga kan nggak semuanya pirang ya. Yang hitam juga ada kan. Scientists at Stanford University of Medicine discovered in the research that what causes blonde hair among dark-skinned Melanesians can be attributed to a domestic genetic mutation. This genetic mutation is said to be different from the gene that causes blonde hair in Europeans. It is a recessive gene that affects more children than adults, and the hair gradually darkens as the person grows older. Nah, menurut penelitian yang dilakukan Temple University, disebut kalau sekitar 50.000 sampai 30.000 tahun yang lalu, leluhur orang-orang Melanesia tuh jadi orang pertama yang menghuni wilayah Sahul. Buat yang mungkin belum tahu, Sahul ini adalah daratan raksasa yang jadi cikal bakal Pulau Papua, Australia, dan pulau-pulau besar di sekitarnya. Termasuk di sini wilayah-wilayah lain di sekitar Pasifik. Dan karena mereka terisolasi selama puluhan ribu tahun, akhirnya orang-orang Melanesia di Sahul dan sekitar Pasifik, ini mereka jadi punya ciri fisik dan budaya yang khas. Sampai akhirnya orang-orang Melanesia pertama di Sahul ini sering disebut sebagai kelompok Papua. Kelompok masyarakat yang ngembangin budaya Papua. Makanya gara-gara ini jadi banyak yang nganggep kalau Papua itu Melanesia. Melanesia itu ya Papua. Based on sejarahnya tadi. Barulah di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Austronesia, kelompok budaya yang berasal dari Taiwan, baru mereka mulai nyebar ke wilayah Asia Tenggara Kepulauan, ada juga yang ke Madagaskar, dan mulai masuk juga ke wilayah-wilayah Melanesia. Nah, karena kedatangan kelompok baru lagi, kelompok Austronesia tadi, akhirnya di beberapa tempat, budaya Melanesia atau budaya Papua yang ada jadi ngelebur sama budaya Austronesia yang bisa dibilang lebih baru. Dan di sini mereka jadi ngembangin sistem bahasa baru dan menghasilkan keturunan manusia yang baru juga. Keturunan manusia campuran Austronesia sama Melanesia. Dan kebanyakan dari keturunan campuran ini kesebar di wilayah Mikronesia sama Polinesia. Tapi ya seiring berjalannya waktu, gen dan budaya mereka tuh lebih banyak dipengaruhi sama budaya Austronesia. Sementara di tempat-tempat kayak Papua, Australia, Kepulauan Solomon, sama Vanuatu, itu budaya Melanesianya tuh masih nempel banget. Masih kuat banget di mereka. Dan mereka-mereka inilah yang sekarang disebut sebagai orang-orang Melanesia atau kelompok etnis Melanesia. Oke, sekarang kita balik lagi ke alasan Vanuatu yang ngebet banget pengen Papua merdeka dari Indonesia. Di sini, kalau menurut Tirto, protes Vanuatu ke Indonesia tuh bahkan udah dimulai waktu mereka baru merdeka di tahun 1980. Waktu itu, Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Hadielini, dia tuh sempat ngeluarin statement yang bilang kalau kemerdekaan Vanuatu nggak akan pernah sempurna sebelum bangsa dan wilayah Melanesia lainnya terbebas dari kolonialisme. Terbebas dari penjajahan. Nah, kayak yang kita bahas tadi, Papua tuh kan bisa dibilang jadi wilayah yang paling mewakili orang-orang Melanesia ya. Bahkan budaya awal orang-orang Melanesia ini kan dikenal juga dengan nama budaya Papua. Terus bahasa-bahasa asli orang Melanesia juga kan disebutnya kelompok bahasa Papua. Nah, dengan latar belakang sejarah kayak gini, jadinya menurut Vanuatu, sebelum Papua merdeka, kemerdekaan mereka tuh ya belum sempurna. Mulai terasa pelik nih ya. Aduh. Nah, dalam perkembangannya, kayak yang kita tahu, wilayah Papua kan emang terbagi jadi dua ya. Papua Barat yang masuk wilayah Indonesia, sama Papua Nugini yang ada di timur. Pernah kok nih kita bahas masalah pembagian ini. Alhamdulillah dapet celah marketing. Nah, wilayah Papua Barat sendiri akhirnya resmi jadi wilayah Indonesia di tahun 1969. Setelah ditentukan lewat penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Di situ masyarakat Papua Barat lebih banyak yang milih buat tetap join sama Indonesia. Tetap jadi bagian dari Indonesia. Lebih banyak yang milih itu daripada yang milih berdiri sebagai negara sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini kan hasilnya udah jelas ya. Tapi ternyata Vanuatu ngeklaim kalau Indonesia waktu PPRA tadi itu udah berbuat nggak adil dan maksa orang-orang Papua buat milih tetap join sama Indonesia. Bahkan Vanuatu ini sampai minta ke Mahkamah Internasional buat melakukan penyelidikan soal legalitas dokumen PPRA.
Dan mereka juga minta penyelidikan soal peristiwa-peristiwa yang terjadi di era PPRA. Dan kalau menurut New Internationalist, ternyata emang ada dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan sama pihak Indonesia. Kecurangan buat mastiin Papua tetap jadi bagian dari Indonesia. Contoh kecurangannya tuh misalnya waktu adanya perubahan dalam pelaksanaan PPRA. Jadi awalnya waktu itu semua warga asli Papua Barat tuh dikasih hak buat nentuin masa depan mereka. Semuanya bisa milih waktu itu awalnya. Tapi terus aturannya tiba-tiba diganti, jadi perwakilan aja yang boleh milih. Perwakilan yang terdiri dari 1025 orang. Dan ya udah, para perwakilan ini terus disuruh melakukan voting langsung di depan orang-orang PBB yang waktu itu emang datang ke Papua Barat. Dan di sini hasilnya semua perwakilan yang ada sepakat milih Papua Barat tetap gabung sama Indonesia. Nah, disinilah nih, masih menurut New Internationalist, diyakini kalau para perwakilan yang awalnya pengen nolak gabung sama Indonesia, mereka ini banyak yang dapat ancaman dari pihak militer Indonesia. Diancam, sampai akhirnya mereka terpaksa milih buat tetap join sama Indonesia. Nah, atas dasar kecurigaan inilah, Vanuatu minta buat diadakan voting ulang, buat nentuin masa depan Papua Barat. Waduh. Dan ya udah, mulai dari situ Vanuatu terus menyuarakan dukungannya ke Papua Barat. Dukungan biar Papua Barat bisa lepas dari Indonesia dan jadi negara merdeka sendiri. Contoh dukungannya nih misalnya, di tahun 2010, waktu Vanuatu jadi tuan rumah KTT Pacific Island Forum, di situ Vanuatu bener-bener manfaatin momen itu buat narik simpati negara-negara Pasifik terkait kemerdekaan Papua Barat. Digembar-gemborin tuh sama mereka di situ. Kenapa Papua Barat harus merdeka ke negara-negara yang datang di sana. Terus pernah juga nih, Vanuatu minta biar Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat diizinin jadi observer di Melanesian Spearhead Group atau MSG. MSG ini nih organisasi negara dengan latar budaya Melanesia. Dan jadi observer di sini tuh maksudnya jadi anggota yang nggak punya hak voting, tapi bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, Vanuatu pengen banget tuh organisasi yang pro kemerdekaan Papua ini bisa masuk ke forum itu. Dan gilanya keinginan Vanuatu ini, usaha Vanuatu ini akhirnya berhasil diwujudkan di tahun 2015. Masuk akhirnya Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat ke MSG. Dan yang menarik di sini, Indonesia, kita tuh juga jadi associate member di MSG ini. Jadi kebayang dong tegangnya dua negara ini, Indonesia sama Vanuatu di forum ini. Aduh. Oh iya, Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat sendiri ini juga tuh dibentuknya di Vanuatu di tanggal 7 Desember 2014. Jadi ya Vanuatu tuh ngedukung Papua Merdeka tuh nggak cuma lewat omongan doang, tapi juga dari tindakan-tindakan memfasilitasi kayak gini nih. Wah, ngeri juga ya. New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu removed Indonesia's observer status within the Melanesian Spearhead Group and give the United Liberation Movement for West Papua a seat in the MSG. Indonesia is not part of Indonesia and should not use its administration over West Papua to participate in an economic forum designed for Melanesian islands. Dan gak cuma di level Pasifik, Vanuatu bahkan ngangkat isu ini ke level yang lebih tinggi. Mereka sampai nyampein isu kemerdekaan Papua Barat di sidang umum PBB. Dan menurut beberapa sumber, emang sejak tahun 2016, Vanuatu tuh emang aktif ngangkat isu kemerdekaan Papua Barat. Dan mereka juga selalu nyalahin Indonesia atas tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Dan setelah disalah-salahin gitu terus, Indonesia di sini nggak tinggal diem lah. Pendapat-pendapat Vanuatu ini direspon keras sama perwakilan Indonesia yang nuding balik kalau Vanuatu ngangkat isu ini itu tuh cuma buat ngalihin isu-isu penting yang terjadi di negaranya.
Jadi kayak, lu ngegerecokin negara gua mulu, itu negara lu lebih kacau, hey. Jadi begitu kira-kira. Terus di tahun 2017 juga sama. Vanuatu lagi-lagi nyerang Indonesia terkait isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Perwakilan Vanuatu di PBB waktu itu, Charlotte Salwai, dia nih bahkan minta Dewan HAM PBB bisa turun tangan langsung buat nyelesain masalah di Papua Barat. Dan terus di tahun 2018, lagi-lagi Vanuatu ngangkat isu yang sama. Isu kekerasan di Papua Barat dan nuntut Indonesia buat secepatnya ngelepasin Papua biar mereka merdeka. Cukup konsisten ya ini ya usahanya ya. Tapi di sidang yang tahun 2018 ini, perwakilan Indonesia balik ngelawan tudingan Vanuatu. Di situ perwakilan Indonesia nuduh kalau Vanuatu udah ngedukung kelompok separatis yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ya, bukan nuduh sih ini jatuhnya ya. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Dan ya udah, terus lanjutlah itu ketegangan antara Indonesia sama Vanuatu di tahun-tahun berikutnya. Di sidang umum PBB ke-77 ini, mereka lebih fokus ke kondisi pemulihan pasca pandemi COVID dan isu krisis iklim yang ngancem negara-negara di Pasifik. Kayak Tuvalu yang kita bahas kemarin dan tentunya Vanuatu sendiri. Tapi ya kalau ngomongin soal isu Papua ini, sebenarnya nggak cuma Vanuatu aja nih yang nuntut kemerdekaan Papua Barat. Negara-negara Pasifik lain kayak Kepulauan Solomon sama Tuvalu, itu mereka juga jadi beberapa negara yang ngedukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Emang berasa pelik banget ya kalau begini ya isunya ya. Aduh. When we'd been here a day, but it felt like forever. Oke, sekian Rembe Guling kali ini tentang Vanuatu. Negara yang ngebet banget ngedukung Papua merdeka dari Indonesia. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu